在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di dalam formasi, gemuruh-gemuruh bergema dan formasi logam runtuh. Wang Lin keluar dari dalam. Dia sekarang bisa melihat planet 5 elemen tidak jauh dari sana. Sepertinya dia hanya perlu mengambil satu langkah untuk memasuki planet 5 elemen. Di belakang Wang Lin ada formasi 5 elemen yang hancur. Menatap planet 5 elemen, dia hendak masuk, tapi tiba-tiba dia berhenti. Dia berseru pelan dan matanya berbinar. Dalam pandangannya, planet ini sebenarnya telah bergerak. Saat Wang Lin melihat planet berputar, di lantai 9 menara, kesuraman pada wajah lelaki tua berjubah emas itu menghilang dan digantikan dengan senyuman. Roda jantung 9 siklus. Bahkan di benua astral abadi, sangat sedikit orang yang bisa memecahkannya. Fokus dari formasi ini adalah jantung. Semakin cepat jantung seseorang bergerak, semakin sulit untuk dipatahkan. Anda mengatakan bahwa orang ini sangat licik dan cerdas. Sudah bertahun-tahun, dan bukan saja dia tidak mati, tetapi tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Dia pasti telah mengalami banyak situasi hidup dan mati dan pikirannya telah diasah menjadi seperti iblis. Semakin pintar seseorang, semakin sulit mereka untuk membebaskan diri. Ini baru siklus pertama, semakin lama jadinya, semakin besar potensi pembunuhan yang dimilikinya. Setelah mencapai 9 siklus, dia akan terjebak di sana seumur hidup sampai energi mentalnya habis dan dia mati. Saat Nado mendengar ini, dia tersenyum. Dia menggenggam tangannya pada lelaki tua itu dan berkata, dengan adanya leluhur di sini, orang ini tidak dapat melarikan diri. Lelaki tua berjubah emas itu tertawa dan memandangi lengan kanannya. Ada sedikit kekejaman dalam tatapannya. Bahkan hingga saat ini, lengan kanannya masih terasa sakit. Bahkan ketika dia menggunakan energi celestialnya, itu tidak mampu meringankan semua rasa sakitnya. Di luar planet ini, Grand Empirin Xuan Luo, yang telah mengamati selama ini, menyipitkan matanya. Kekuatan roda jantung 9 siklus ini rata-rata, tetapi sulit bagi mereka yang tidak memahaminya untuk memecahkannya. Saya khawatir anak ini tidak dapat keluar. Lupakan saja, saya akan menontonnya lebih lama. Jika dia benar-benar terjebak, aku akan menyelamatkannya. Grand Empirin Xuan Luo dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Wang Lin akan menghancurkan formasi Sekte Guiyi yang terkenal, tapi ada sedikit harapan di hatinya. Namun harapan tersebut sangat lemah. Ketika dia menyadari harapan ini, dia bahkan tertawa. Saya seharusnya tidak berharap terlalu banyak. Bahkan jika kaisar generasi ini menyerang formasi ini tanpa sepengetahuan sebelumnya, dia akan terjebak. Ekspresi Wang Lin serius saat dia melihat planet 5 elemen. Namun, semakin dia melihat, semakin cepat putarannya. Awalnya berputar lambat, tapi sekarang beberapa kali lebih cepat. Saat diputar, Wang Lin merasakan sakit yang menyengat di matanya dan merasakan vertigo. Dalam beberapa tarikan napas itu, energi mentalnya terkuras dengan cepat. Penemuan ini membuat hati Wang Lin bergetar, dan dia tidak ragu untuk menutup matanya. Formasi macam apa ini? Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka, dan ekspresinya muram. Entah dia melihat atau tidak, matanya terbuka atau tertutup, atau bahkan jika dia melihat ke arah lain, planet ini tetap berputar. Segera, 9 napas berlalu, dan pada napas ke-10, planet mulai berputar lebih cepat. Hal ini membuat Wang Lin semakin merasakan vertigo, dan energi mentalnya mulai terkuras dengan cepat. Wang Lin belum pernah mengalami hal seperti ini seumur hidupnya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, batasan macam apa yang ada di dalam formasi ini. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Meskipun planet ini aneh, ia tetap tidak jauh dari saya. Saya akan mengabaikannya dan memasuki planet ini. Wang Lin bergerak sangat cepat dan melintasi jarak tak berujung dengan satu langkah. Namun, dia menemukan bahwa dia berjalan di tempat, bukannya bergerak menuju planet ini. Jarak antara mereka tidak berubah dan planet masih berputar. Seolah-olah planet ini juga ikut bergerak.
Wang Lin diam-diam merenung. Pada saat ini, set 9 napas kedua telah berlalu dan siklus ketiga dimulai. Planet ini mulai berputar lebih cepat, menjadi buram di mata Wang Lin. Formasi macam apa ini? Sangat aneh. Hati Wang Lin terasa kesal saat planet terus berputar. Kekesalan ini tidak datang tiba-tiba, rasanya selalu ada. Namun, saat gangguan ini muncul, rotasi planet tiba-tiba menjadi lebih cepat. Peningkatan kecepatan ini menyebabkan planet menjadi lebih buram. Saat ini, sepertinya planet ini sedang memulai topan raksasa. Wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat dan dia tidak bisa menahan rasa kesal di hatinya. Ia menjadi semakin kuat, dan rotasi planet menjadi semakin cepat juga. Ada yang tidak beres. Wang Lin dengan cepat mundur. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia mundur, jarak antara dia dan planet 5 elemen tidak bertambah sama sekali. Perubahan aneh ini mengejutkan hati Wang Lin, dan kejengkelan di hatinya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, rangkaian 9 napas keempat telah berlalu dan planet memasuki siklus kelima. Saat memasuki siklus kelima, karena kejengkelan Wang Lin, planet 5 elemen tidak lagi tampak seperti planet. Itu telah sepenuhnya berubah menjadi lingkaran pusaran yang berputar dengan cepat. Tubuh Wang Lin bergetar dan dadanya terasa sesak. Saat planet berputar, Wang Lin merasa dunia berputar. Seolah-olah satu-satunya yang tidak berputar hanyalah dirinya sendiri. Namun, ini membuat Wang Lin merasa seolah-olah dia tidak pantas berada di sini, membuatnya merasa kesal. Rasa vertigo sangat menyakitkan bagi Wang Lin, membuatnya ingin muntah. Dia terhuyung mundur dan wajahnya menjadi pucat pasi. Matanya benar-benar merah. Saat dia menatap pusaran itu, selain rasa kesal, kegilaan muncul di matanya. Namun, saat kegilaan itu muncul, kecepatan pusarannya meningkat pesat. Kaki Wang Lin menjadi tidak stabil dan dia mulai berputar tanpa dia sadari. Di lantai 9 menara, lelaki tua berjubah emas melihat ini dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan kegembiraan. Dia memandang keluar menara dengan jijik dan jijik. Sudah memasuki siklus kelima, dia tidak bisa lepas. Bahkan jika saya masuk ke dalam, saya tidak akan bisa masuk setelah siklus kelima. Dia hanya bisa membuat pikirannya terkuras oleh formasi dan seluruh kekuatan hidupnya terbuang percuma. Orang ini ingin masuk ke planet 5 elemen saya? Dia terlalu sombong. Naduo juga tersenyum, tapi masih ada ketakutan di matanya. Dia tidak tahu banyak tentang roda jantung 9 siklus seperti orang tua itu, tapi dia sendiri sudah melangkah ke dalamnya sejak lama. Dia sangat menyadari teror formasi ini. Dia mengalami koma pada siklus ketiga dan diselamatkan oleh leluhurnya. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Setelah itu, dia hanya merasa kagum dan takut terhadap formasi ini. Di luar planet ini, Grand Empirin Xuan Luo dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Masih belum sebaik yang diharapkan. Meski hanya sedikit ekspektasi, namun bisa berubah menjadi kekecewaan. Masih jarang dia bertahan pada siklus kelima. Saya akan membiarkan dia mengalaminya lebih banyak, dan ketika memasuki siklus ke-9, saya akan bertindak. Grand Empirin Xuan Luo masih merasakan kekecewaan, tetapi dia mengerti bahwa jika dia bergegas ke formasi terkenal ini tanpa sepengetahuan apapun sebelum dia menjadi Grand Empirin, dia akan berada dalam kondisi yang sama. Wajah Wang Lin pucat pasi. Pada nafas ke-9 dari siklus ke-9, dia batuk darah. Hal ini disebabkan oleh kelelahan pikirannya. Tubuhnya mulai berputar perlahan, tapi dia menghentikannya dengan paksa. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan kejengkelan serta kegilaan memenuhi pikirannya. Dia menatap pusaran yang akan mencapai batas rotasinya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tahu suka atau tidak suka, pusaran itu akan tetap ada. Dia mengerti bahwa apakah dia memikirkannya atau tidak, pusaran itu akan tetap ada. Ia sadar jika tubuhnya berputar mengikuti planet, pikirannya akan tertarik ke dalam. Begitu pikirannya benar-benar habis, satu-satunya hal yang menunggunya hanyalah kematian. Setiap 9 napas, rotasi planet tiba-tiba meningkat. Wang Lin menahan vertigo dan rasa sakit saat dia memaksa pikirannya untuk tenang untuk berpikir. Dia perlu mencari tahu penyebab semuanya berputar. Segera, set napas 9 yang ke-6 berlalu, napas ke-7, dan ke-8 berlalu. Di lantai 9 menara,
Lelaki tua itu tertawa sambil melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Na-Duo keluar menara dan berdiri di langit. Siklus ke-9, orang ini pasti sudah mati. Na-Duo, ikuti orang tua ini untuk mengambil tubuhnya. Orang tua berjubah emas itu tertawa dan hendak berjalan ke depan. Namun, tawanya tiba-tiba berhenti dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini melambat, rotasinya melambat. Tidak mungkin, ini belokan ke-9, ini. Na-Duo juga ketakutan. Awalnya dia tersenyum, tapi senyuman itu dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Demikian pula, di luar planet ini, Grand Empirin Xuan Luo menggelengkan kepalanya dan menekan kekecewaan di hatinya. Dia hendak melambaikan tangan kanannya, tapi saat dia mengangkat tangannya, dia berhenti. Matanya bersinar dan dia menurunkan tangan kanannya. Jantung kunonya mulai berdetak. Di dalam formasi, ketika nafas pertama dari siklus ke-9 tiba, Wang Lin tiba-tiba menutup matanya. Hati saya tergerak, dan akibatnya, tubuh, jiwa, dan segalanya, termasuk planet ini, bergerak. Semua ini terjadi karena hati saya tidak tenang. Garis keturunan di mata Wang Lin menghilang dan kegilaannya memudar. Semua iritasi hilang dan hatinya setenang air. Saat Wang Lin menutup matanya, dia tiba-tiba membukanya kembali. Mereka setenang air. Ia paham bahwa segala sesuatu hanyalah cobaan bagi hatinya. Selama hatinya tenang, dunia akan tenang. Namun, sulit untuk menenangkan hatinya, apalagi dengan segala kejengkelan di sekitarnya. Meskipun dia terlihat tenang sekarang, dia belum sepenuhnya tenang. Saat ini dia hanya menenangkan tubuhnya. Saat tubuh Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang, planet di depannya tiba-tiba melambat dari kondisi pusarannya yang cepat. Perubahan ini sangat jelas, dan terjadi beberapa kali lebih lambat dalam sekejap. Nafas kedua siklus ke-9. Setelah tubuhnya tenang, rotasi planet tiba-tiba melambat. Meski planet ini masih berupa pusaran, rasa pusing, mual, dan kegilaan semuanya mereda seolah-olah air dingin telah disiramkan ke jantungnya. Hal ini membuat hatinya menunjukkan tanda-tanda tenang sepenuhnya. Hasilnya, jiwa Wang Lin menjadi tenang. Dengan ketenangan jiwanya, pusaran planet melambat beberapa kali. Tampaknya terhuyung-huyung antara menjadi planet dan pusaran. Tampaknya hampir tidak mampu mempertahankan keadaan seperti pusaran yang membuat Anda pusing. Waktu berlalu, nafas keempat, kelima, dan keenam dari siklus ke-9 berlalu. Pada saat ini, planet 5 elemen benar-benar sunyi. Semua pembudidaya memandang ke langit dengan keterkejutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Khususnya, wajah lelaki tua berjubah emas itu pucat saat dia menggumamkan sesuatu. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini di luar imajinasi dan ekspektasinya, dalam pikirannya, ini tidak mungkin. Dia bukan anggota dunia gua, dia berasal dari sekte Guiyi di benua astral abadi. Dia terlalu menyadari teror dan kekuatan formasi roda jantung 9 siklus. Formasi ini terkenal di benua astral abadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang penggarap dunia gua akan menunjukkan tanda-tanda rusaknya formasi dalam waktu sesingkat itu. Meskipun formasi di sini jauh lebih lemah daripada yang ada di benua astral abadi, ini adalah formasi roda jantung 9 siklus yang sesungguhnya. Lelaki tua berjubah emas itu mengepalkan tinjunya dan menggumamkan kata-kata yang tidak dia yakini. Di sampingnya, Na-Duo mengungkapkan ketakutan di matanya saat dia menyadari perubahan di mana Wang Lin berada. Dia terlalu menyadari keanehan formasi tersebut. Dia tersentak dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Gelombang besar muncul di kepalanya, dan dia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan terhadap Wang Lin. Di luar planet 5 elemen, mata Grand Empirin Xuan Luo mengungkapkan cahaya aneh saat dia melihat ke arah Wang Lin. Cahaya di matanya semakin terang. Dia telah melihat semua yang dilakukan Wang Lin, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Karena dia tidak bisa tenang dalam sekejap, dia menenangkan tubuhnya terlebih dahulu. Menggunakan tubuhnya sebagai jangkar untuk menenangkan jiwanya. Kemudian dia menggunakan jiwanya sebagai panduan untuk menenangkan jiwa asalnya. Jiwa asalnya kemudian merebut hati dan menenangkannya. Sebagai hasil dari ketenangan tubuh, jiwa, dan jiwa asal, hati secara alami akan tenang. Jarang ada seseorang yang memikirkan metode seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Pemahaman seperti itu jarang terjadi.
Saya akan mengambil anak ini sebagai murid saya. Grand Empirin Xuan Luo mengungkapkan kegembiraan yang jarang ditunjukkan bahkan dalam 10.000 tahun. Nafas ke-8 siklus ke-9. Hati Wang Lin benar-benar tenang saat ini. Dia berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Rotasi planet 5 elemen telah melambat hingga hampir tidak terlihat. Planet ini tampak jelas di hadapan Wang Lin. Ketika nafas ke-9 tiba, planet 5 elemen tidak lagi berputar sama sekali dan berhenti sepenuhnya di mata Wang Lin. Jika dia mau, dia hanya perlu mengambil satu langkah ke depan untuk keluar dari roda jantung 9 siklus dan memasuki planet ini, tapi dia tidak melakukannya. Sepanjang hidupnya, setelah menderita kerugian, ia selalu mendapatkan balasannya. Dia hampir mati karena energi mentalnya terkuras sekarang, dan jika dia menahannya, dia tidak akan menjadi Wang Lin. Roda jantung 9 siklus. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan tangan kanannya menunjuk ke depan ke planet 5 elemen. Lalu tangannya menggambar lingkaran secara terbalik. Jika jantung bergerak, maka planet pun ikut bergerak. Karena hatiku telah terbalik, maka planet ini juga akan terbalik. Kalian semua ingin menjebakku di dalam formasi, sekarang kalian semua bisa merasakan betapa indahnya formasi ini. Tangan kanan Wang Lin menggambar beberapa lingkaran berturut-turut. Saat tangan kanannya bergerak, planet 5 elemen yang tadinya berhenti bergerak, mulai berputar kembali. Namun, kali ini putarannya terbalik. Saat diputar terbalik, Grand Empirin Xuan Luo mulai tertawa. Dia dipenuhi dengan kekaguman terhadap Wang Lin. Anak ini cocok dengan emosiku. Sangat bagus, sangat bagus. Pada saat yang sama, kebalikan dari kegembiraan Grand Empirin Xuan Luo adalah para penggarap di planet 5 elemen. Mereka melihat ke langit, tetapi awan tiba-tiba berhamburan dan langit berubah dengan cepat. Semua pembudidaya Sekte Guiyi melihat sebuah planet dalam kehampaan ini. Itu adalah planet 5 elemen. Perasaan ini sangat misterius. Mereka jelas berada di planet 5 elemen, tetapi mereka melihat planet 5 elemen. Hal ini langsung membuat hati setiap orang yang melihatnya bergetar. Orang tua berjubah emas juga gemetar. Setelah terkejut, ekspresinya berubah drastis. Tidak baik. Dalam sekejap, planet 5 elemen dalam penglihatan mereka mulai berputar. Saat gemuruh bergema, planet berputar lebih cepat. Jantung bergerak, maka planet pun bergerak. Adegan yang tiba-tiba itu menyebabkan gangguan di hati mereka dan karenanya mereka terjebak dalam roda jantung 9 siklus. Di mata mereka, rotasi planet telah berubah menjadi pusaran, dan ini hanyalah napas ke-8 dari siklus pertama. Satu demi satu, para penggarap batuk darah dan terus mundur. Mereka ketakutan, dan jeritan panik bergema. Naduo batuk darah dan segera menutup matanya. Namun rasa sakit dan pusingnya membuatnya tidak bisa tenang, sehingga ia hanya bisa menahan diri. Namun semakin dia menolak, semakin cepat planet berputar dalam pikirannya. Ketakutan dari masa lalu memenuhi pikirannya lagi. Hal ini menyebabkan Naduo menjadi gila karena ketakutan. Ada juga lelaki tua berjubah emas. Wajahnya pucat pasi. Tangan kanannya langsung menunjuk titik di antara kedua alisnya, berusaha memaksa dirinya untuk tenang. Namun, teriakan dan seruan minta tolong berulang kali mengganggunya, membuatnya sulit untuk cepat tenang. Dalam pandangannya, rotasi 5 elemen planet telah berubah menjadi pusaran, dan perasaan vertigo membuatnya merasa jengkel dan gila. Energi mentalnya dikonsumsi dengan cepat dan dia kehilangan kendali. Saat ini, formasi mencapai siklus keempat. Saat memasuki siklus keempat, semua pembudidaya selain Naduo dan lelaki tua berjubah emas pingsan. Meski sudah pingsan, rasa sakit di wajah mereka masih ada dan semakin kuat. Energi mental mereka dengan cepat terkuras dan tubuh mereka dengan cepat layu. Selain energi mental mereka, kekuatan hidup mereka juga habis. Naduo juga menderita. Dia hampir tidak bertahan sejenak di siklus keempat sebelum pingsan. Hanya lelaki tua berjubah emas yang masih meronta. Pembuluh darah di wajahnya bengkak dan ada kegilaan di matanya saat dia mengaum. Di matanya, dia melihat pantulan planet 5 elemen. Ia berputar sangat cepat sehingga hanya berupa pusaran, dan mustahil untuk mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah planet. Waktu berlalu, siklus ke-5 dan ke-6 telah berlalu. Saat siklus ke-7 tiba,
Lelaki tua berjubah emas itu batuk darah dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda layu. Tepat pada saat ini, 3 raungan datang dari lantai 7, 6, dan 5 menara. Pada saat yang sama, 3 sosok tua terbang keluar dari menara dan menggunakan mantra yang tidak diketahui. Mereka bertiga melambaikan lengan bajunya ke arah bintang-bintang. Gemuruh menggelegar menyebar ke seluruh dunia dan berubah menjadi gema tak berujung yang terus bergemuruh. Saat gemuruh-gemuruh bergema, langit runtuh dan planet 5 elemen yang berputar runtuh. Segala sesuatu di langit terkoyak dengan paksa. Sosok putih Wang Lin muncul di langit planet 5 elemen ketika formasinya terkoyak. Langit terdistorsi ketika planet 5 elemen ilusi runtuh. Langit seakan pecah berkeping-keping yang tersebar ke segala arah. Jika bukan karena mereka bertiga, kebalikan dari formasi roda jantung 9 siklus akan membunuh semua orang di sini. Bukan Wang Lin yang kejam, tapi dia sendiri yang mengalami hal yang sama. Wang Lin muncul di langit yang terdistorsi dan dengan tenang memandang planet ini. Meski ketiga pria itu tampak setengah baya, aura kuno mereka menunjukkan bahwa mereka telah hidup terlalu lama. Pakaian aneh mereka menunjukkan bahwa mereka bukanlah kultivator dari dunia gua, melainkan dari benua astral abadi. Setelah tatapan Wang Lin menyapu, dia tetap tenang dan melambaikan lengan bajunya. Dia menggenggam tangannya. Saya adalah Wang Lin dari dunia gua. Saya datang menemui Anda rekan-rekan kultivator dari benua astral abadi dan datang untuk menyambut Anda semua sebagai tuan tanah. Apakah kalian semua telah hidup dengan baik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini? Kata-kata Wang Lin menyebabkan ekspresi lelaki tua berjubah emas itu berubah drastis. Pikirannya sudah terluka oleh formasi tersebut, dan guncangan ini menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ekspresi ketiga orang yang keluar tidak berubah, tapi pupil mereka mengecil. Pandangan mereka terhadap Wang Lin menjadi lebih dingin. Setelah Wang Lin berbicara, dia melangkah maju dan tangan kanannya mengepal. Dewa kuno, iblis kuno, dan bintang iblis kuno muncul pada saat yang sama, dan bayangan Dao kuno yang besar muncul di belakangnya. Bayangan itu menembus langit dan memenuhi langit sepenuhnya. Ia mengepalkan tangan kanannya. Tindakannya dengan sempurna meniru tindakan Wang Lin. Klan Dao kuno, ekspresi salah satu pria parubaya berubah, dan mereka bertiga menyerang Wang Lin. Salah satunya berubah menjadi naga raksasa 9 warna yang menyapu langit. Orang lain diselimuti gas hitam yang berubah menjadi hantu raksasa. Hantu itu galak dan bergegas maju. Orang terakhir tercakup dalam 5 elemen. Logam, kayu, air, 5, dan tanah mengelilinginya dan ilusi 5 elemen bersinar di sekelilingnya. Mereka mengembun di sekujur tubuhnya, dan dunia berubah warna saat dia mendekati Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin mengepal dan dia berjalan menuju menara. Dia hendak meninjunya, tapi 3 orang yang mendekat menghentikannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia tidak khawatir sama sekali. Karena dia berani datang ke sini, dia tentu saja sudah bersiap. Meski ketiganya tidak lemah, Wang Lin tidak peduli. Saat mereka bertiga mendekat, Wang Lin melambaikan tangan kirinya. Bayangan Dao kuno di belakangnya juga melambaikan tangan kirinya. Tubuhnya yang besar memutar dan menyelimuti Wang Lin. Tepat pada saat ini, mantra dari ketiganya tiba dan bertabrakan dengan bayangan Dao kuno yang melindungi Wang Lin. Bayangan itu bergetar dan tidak mampu menahan pukulan kuat tersebut. Setelah beberapa tarikan napas, tiba-tiba ia roboh. Runtuhnya bayangan Dao kuno menciptakan gelombang kejut yang kuat yang meledak keluar. Bumi bergetar dan ketiga pria parubaya itu didorong mundur beberapa ribu kaki sebelum mereka bisa berhenti. Bayangan Dao kuno telah meledak, tapi Wang Lin tidak terluka sama sekali. Semua ini sesuai rencana Wang Lin. Saat bayangan itu runtuh, Wang Lin melangkah maju dan muncul di atas menara. Tangannya mengepal dan menghantam menara. Alasan Wang Lin datang ke planet 5 elemen adalah karena pukulan ini. Tujuannya adalah untuk mengusir semua kekuatan tersembunyi di planet 5 elemen. Dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan tersembunyi kedua di samping All-Seer itu. Dia ingin melihat seberapa tajam paku ini dan seberapa dalam paku itu. Hanya ketika dia sepenuhnya memahami semua ini dia dapat menetapkan rencananya untuk menemukan jiwa ketiga. Dia akan memaksa mereka keluar dari bayang-bayang.
Dunia tampak redup karena ledakan bayangan Dao kuno sangat besar. Gelombang kejut yang kuat menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya, mencegah semua orang di sini untuk bergerak maju. Dampaknya seperti suara gemuruh yang menyapu semua rintangan di hadapan Wang Lin. Hal ini memungkinkan pukulannya menghantam menara. Ekspresi ketiga pria parubaya itu berubah. Mereka ingin maju untuk menghentikan Wang Lin, namun mereka dihentikan oleh ledakan bayangan Dao kuno. Semua ini adalah bagian dari rencana Wang Lin. Tinjunya bergemuruh. Pukulan ini dipenuhi dengan tekad dan kultivasi penuhnya. Dia semakin dekat ke menara. Namun, pada saat ini, aura kuat datang dari lantai 4 menara ini. Saat aura ini menyebar, seorang pria muda berpakaian hitam keluar dari lantai 4. Pemuda ini tampak biasa saja, tetapi matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia dipaksa keluar oleh Wang Lin saat ini. Dia mengenal Wang Lin, dan Wang Lin telah bertemu dengannya. Itu kamu. Saat pemuda itu muncul, Wang Lin melihatnya. Wang Lin hanya melihat pemuda ini sekali. Pemuda itu sedang memegang cermin kuno di dalam alam surgawi kuno di atas patung dewa kuno. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Pemuda itu tidak berbicara tetapi melangkah ke arah Wang Lin. Saat pukulan Wang Lin turun, pemuda itu menunjuk ke depan. Saat dia mengirimkan segel, 6 bunga hitam ilusi raksasa muncul. Keenam bunga itu sedang mekar penuh, dan saat pemuda itu menunjuk, bunganya bersinar terang. Sebuah lengan keluar dari setiap bunga, dan keenam lengan dengan kulit seputih mutiara menunjuk ke arah tangan Wang Lin. Kedua belah pihak bertabrakan dalam sekejap. Pukulan Wang Lin bergetar dan dia jelas merasakan kekuatan destruktif memasuki tubuhnya dari keenam lengannya. Hal ini menyebabkan Wang Lin mundur beberapa langkah. Para pemuda juga menderita. Wajahnya menjadi pucat dan suara letupan keluar dari tubuhnya. 6 bunga di belakangnya roboh. Saat Wang Lin mundur, 6 bunga hitam muncul di lengannya seolah-olah tercetak di kulitnya. Lengannya mulai membusuk, dan cairan sakit keluar. Rasa sakit yang hebat memasuki pikiran Wang Lin dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Bintang ilusi muncul di antara alis pemuda itu. Sebuah bintang juga muncul di mata kanan dan kirinya. Ini adalah hasil dari budidaya Dao kuno Wang Lin yang digabungkan dengan budidaya kultivatornya. Setelah bintang muncul, mereka berubah menjadi dewa kuno dan iblis kuno. Mereka ada dalam pikiran pemuda dan menyerang jiwa asalnya. Ekspresi pemuda itu tenang sejak awal, dan dia tetap tenang. Hanya dengan ketenangan ini, Wang Lin menganggap orang ini sangat kuat. Wang Lin tidak tahu bahwa pemuda bernama Yun Yifeng ini sangat terkenal di Sekte Guiyi di benua astral abadi. Dia menduduki peringkat ketiga di antara murid inti. Dia mengikuti pamannya ke dunia gua, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia mengasah dirinya di dunia gua dan memperoleh kekayaan besar. Begitu dia kembali ke benua astral abadi, dia akan menjadi seperti putra surga yang bangga dan dapat memperjuangkan posisi pertama di antara murid inti. Dengan identitasnya sebagai murid pertama dari Sekte Guiyi, namanya akan tersebar jauh di antara 9 sekte dan 13 faksi. Keduanya tidak berbicara sama sekali. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 3 dari 6 bunga hitam segera menghilang. 3 bunga yang tersisa runtuh untuk pemulihan tubuh kuno abadi ini. Lengan kanannya pulih sepenuhnya. Sedangkan untuk kaum muda, dia punya metodenya sendiri. Tangannya membentuk segel lalu dia menunjuk ke tubuhnya beberapa kali. Lalu dia mengeluarkan pil mirip biji dan menelannya. Pil itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan aneh di tubuhnya dan membunuh bayangan klan kuno di dalam dirinya. Namun, pemulihannya beberapa napas lebih lambat dibandingkan Wang Lin karena dia harus menelan pil. Beberapa saat ini sudah cukup bagi Wang Lin untuk melakukan semua yang dia ingin lakukan. Dia tidak menyerang pemuda itu tetapi membentuk tinju dan meninju menara saat pemuda itu pulih. Kali ini, pemuda tidak bisa menghentikannya. Dengan satu pukulan, dunia bergemuruh. Menara itu bergetar dan sepertinya menyerap pukulan Wang Lin. Ia mulai runtuh dari bawah. Debu dalam jumlah besar berterbangan ke udara, dan bagian bawah menara hancur hingga lantai 4. Menara itu tiba-tiba meledak. Tetapi 3 lantai teratas tetap tidak bergerak dan tidak berubah. Mereka melayang di sana dan memancarkan cahaya cemerlang. Ketiga lantai ini tampaknya terpisah dari menara lainnya.
Seolah-olah orang-orang asli dari Sekte Guiyi hanya membawa 3 lantai ini dan keturunan mereka membangun lantai di bawahnya setelahnya. Saat bagian bawah menara runtuh, suara tua namun kuat terdengar dari lantai 3. Suara ini seperti guntur, tetapi melampaui guntur apapun. Dunia berubah warna dan suara terdengar seperti hukum. Junior Barbar Dao kuno, klan Dao Anda adalah yang terlemah di antara 3 klan kuno. Kalian semua hanyalah orang barbar. Bahkan jika kepala keluargamu datang sebelum Sekte Guiyi kami, kalian semua hanyalah orang barbar. Suara itu dipenuhi dengan arogansi saat dia mendatangi Wang Lin. Sebelum Wang Lin bisa merasakan emosi apapun, di luar planet ini, ekspresi Xuan Luo menjadi redup. Tidak ada yang berani menghina klannya seperti ini sebelumnya. Lelaki tua dari lantai 3 adalah yang pertama. Namun, jika lelaki tua arogan ini mengetahui bahwa Xuan Luo telah mendengar ini, ekspresi seperti apa yang akan dia buat? Apakah dia akan takut sampai kehabisan akal? Kata-kata lelaki tua dari lantai 3 bergema di seluruh dunia. Mereka memasuki telinga Wang Lin dan juga didengar oleh Yun Yifeng dari Sekte Guiyi. Yun Yifeng mengerutkan kening. Dia biasanya terlihat sangat santai, tapi itu hanya di permukaan. Kebanggaannya berasal dari akarnya, dan karena kesombongan inilah dia tidak repot-repot mempermalukan orang lain dengan kata-kata juga. Dia menemukan hal-hal seperti ini berada di bawahnya. Yun Yifeng mengerutkan kening saat dia melihat Wang Lin dan menguap. Dia mundur ke samping dan mengabaikan apa yang terjadi. Saat kata-kata itu keluar dari lantai 3, ada kilatan warna hijau dan kuning. Saat kedua warna itu menyebar, seorang lelaki tua berambut putih yang tampak bangga berjalan keluar dari lantai 3. Tubuh lelaki tua ini dikelilingi oleh kekuatan kayu dan tanah. Saat dia berjalan keluar, orang bisa melihat bayangan pohon yang menjulang tinggi dan badai pasir di belakangnya. Tekanan dari budidaya Arcane Void tahap pertengahan menyebar dari orang tua itu. Setelah dia keluar, dia melambaikan tangan kanannya ke menara dan layar cahaya muncul di sekitar menara untuk melindunginya. Itu sangat kuat, dan akan sulit untuk menghancurkannya dengan cepat. Mendobrak planet 5 elemen dan membalikkan roda hati. Kamu punya nyali, nak. Karena kamu datang hari ini, jangan pergi. Aku akan memberitahumu bahwa ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasuki oleh klan Dao kunomu. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan tatapan dingin. Aku akan menangkapmu dan membiarkan seniormu datang untuk menerima dosamu. Dia tidak tahu Wang Lin adalah seseorang dari dunia gua. Setelah melihat kekuatan Dao kuno Wang Lin, dia berasumsi Wang Lin juga berasal dari benua astral abadi seperti mereka. Dia tidak mengira Wang Lin datang sendirian, dan kemungkinan besar ada orang lain dari klan Dao kuno juga. Sepertinya mereka di sini bukan untuk mencari harta karun itu tetapi untuk menemukan Yemo. Orang tua itu sendiri yang memikirkan semua ini, dan dia yakin apa yang menurutnya setidaknya 80% benar. Setelah berbicara, dia menyerang ke depan dan melambaikan tangan kanannya. Suara letupan terdengar dari bayangan pohon raksasa. Pohon itu berputar dan menyusut hingga menjadi kumpulan lampu hijau di tangan lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, lampu hijau berubah menjadi cambuk hijau. Cambuk ini dipenuhi dengan kekuatan dan vitalitas kayu. Di tangan lelaki tua itu, dia melambaikannya dan suara letupan bergema. Itu tampak seperti ular piton hijau saat menyerang Wang Lin. Dunia berubah warna, seolah-olah segalanya harus runtuh sebelum cambuk. Harta karun yang terkenal dari Sekte Guiyi adalah cambuk mereka. Cambuk mereka sangat terkenal di benua astral abadi, dan semuanya memiliki metode produksi yang berbeda. Wang Lin tidak bisa melihat dengan jelas penampakan cambuk hijau itu, dia hanya bisa melihat lampu hijau. Lampu hijau yang mendekatinya dipenuhi dengan elemen kayu. Mata Wang Lin berbinar. Masih belum ada pergerakan dari 2 lantai tersisa. Orang tua dari lantai 3 sudah memiliki kultivasi yang mengejutkan. Dia tidak tahu seberapa kuat 2 lantai yang tersisa. Wang Lin mundur beberapa langkah. Saat cambuk hijau mendekat, kilatan rasa dingin muncul di matanya dan dia mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Saat telapak tangannya didorong ke depan, jari-jarinya mengepal, dan dia menariknya kembali. Cetak karma. Dengan tarikan ini, lampu hijau diambil dari cambuk dan dikirim ke genggaman Wang Lin. Dia tanpa ampun meremas dan lampu hijau runtuh.
gemuruh menggelegar bergema dan cambuk itu berhenti sejenak. Tepat pada saat ini, rumput di planet ini dengan cepat layu dan berubah menjadi kekuatan kayu yang berkumpul di dalam cambuk. Dalam sekejap, esensi yang diekstraksi oleh Karma Prince Wang Lin telah dipulihkan. Cambuk itu menyerang dan mendarat di tubuh Wang Lin. Ada ledakan yang menggelegar dan tubuh Wang Lin bergetar hebat. Cambuk itu tidak menyentuh tubuhnya tetapi berhenti sejauh 7 kaki. Riak yang diciptakan oleh cambuk menyebabkan Wang Lin merasakan kekuatan yang kuat menghantam tubuhnya. Wang Lin mundur beberapa langkah dan menekan darah di tenggorokannya. Orang tua itu tertawa dengan arogan dan menyerang sekali lagi. Kali ini, sasarannya adalah kepala Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mulai menyimpulkan. Dia tidak datang ke sini untuk membunuh. Tujuannya berada di sini adalah untuk melihat seberapa dalam paku itu dan seberapa kuat para pembudidaya asing ini. Wang Lin tidak terkejut dengan tingkat kultivasi lelaki tua itu, tetapi terjerat oleh lelaki tua ini berarti dia tidak bisa memaksa keluar 2 orang terakhir yang bersembunyi di 2 lantai terakhir. Mata Wang Lin berbinar. Pikirannya sama liciknya dengan pikiran iblis, sehingga ia mampu menemukan cara terbaik untuk mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Tangan kanan Wang Lin meraih kehampaan dan sol lasarnya muncul. Cambuk itu menyerang dan suara retakan bergema. Cahaya keemasan dari sol lasar sepertinya bersaing dengan lampu hijau. Saat lelaki tua itu melihat sol lasar, dia terkejut, tetapi dia segera teringat sesuatu dan ekspresinya menjadi suram. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin memegang sol lasar dan berjalan ke depan. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan sol lasar bertabrakan dengan cambuk hijau. Dari jauh, kedua cambuk itu tampak seperti 2 ular piton raksasa. Ketika mereka bertabrakan, mereka menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Cambuknya lembut, dan saat disentuh, cambuknya saling berpilin seolah-olah menyatu, sehingga sangat sulit untuk memisahkannya. Cahaya keemasan dan lampu hijau bercampur menjadi satu saat suara gemuruh bergema. Wang Lin memegang sol lasar di tangan kanannya dan lelaki tua itu memegang cambuk hijau. Kedua cambuk itu seperti 2 tongkat di tangan mereka. Saat ini, keduanya menarik secara bersamaan. Pembuluh darah di wajah lelaki tua itu membengkak saat semua budidayanya masuk ke tangan kanannya dan meletus saat dia menarik cambuk. Namun, dia hanyalah seorang kultivator. Wang Lin memiliki garis keturunan Dao kuno, dan tidak ada apapun di dunia ini yang memiliki tubuh lebih kuat daripada yang kuno. Wang Lin tidak hanya memiliki garis keturunan Dao kuno, tetapi avatarnya juga memiliki 7 esensi. Esensinya juga meletus dan memasuki lengan kanannya, menyatu dengan kekuatan Dao kuno miliknya. Seiring dengan fakta bahwa tangan kanan Wang Lin adalah milik Yemo, kekuatan fusi mencapai tingkat yang mengerikan. Meskipun lelaki tua itu berada di tahap pertengahan Arcane Void, membandingkan kekuatannya dengan Wang Lin sungguh konyol. Dengan satu tarikan, dunia bergemuruh dan kedua cambuk itu mengeluarkan suara yang membuatnya seolah-olah mereka tidak tahan lagi. Dalam sekejap, cambuk itu dicabut dari tangan lelaki tua itu, meninggalkan bekas darah di tangannya. Dengan keras, kedua cambuk itu ditarik ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerang orang tua itu. Ekspresi lelaki tua itu sangat suram, dan tangannya membentuk segel saat dia mundur dengan cepat. Cambuk hijau yang ditarik oleh Wang Lin segera runtuh menjadi lampu hijau yang terbang kembali ke arah lelaki tua itu. Di saat yang sama, badai pasir di belakang lelaki tua itu bergerak maju dan mengelilinginya. Suara retakan bergema dan lampu hijau memasuki badai pasir. Badai pasir dengan cepat menyusut dan membentuk baju besi yang berisi elemen kayu dan tanah. Armornya berwarna kuning tanah, dan berisi pola hijau seperti bunga. Dilihat dari kejauhan, warna hijau itu menarik sebuah pohon raksasa. Ketika baju besi itu muncul, budidaya lelaki tua itu tiba-tiba meletus dari Arcane Void tahap tengah ke puncak Arcane Void tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi dari puncak Arcane Void. Ini adalah baju besi dari Sekte Guiyi. Namun, semakin kuat armornya, semakin sulit untuk mengendalikannya, dan akan menimbulkan kerugian besar bagi penggunanya. Wajah lelaki tua itu berubah kesakitan, dan sepertinya ranting-ranting pohon menusuk tubuhnya. Dia mendongak dengan ekspresi garang dan melolong menyakitkan sebelum bergegas maju. Saat dia menyerang, bumi bergerak seperti gelombang. Bukit-bukit raksasa muncul dan bergerak bersamanya.
Juga pada saat ini, semua rumput di planet ini layu dan berubah menjadi untaian hijau yang berkumpul di hadapan lelaki tua itu. Itu berubah menjadi sejumlah besar pohon menjulang tinggi yang bergerak. Pohon-pohon ini tampak seperti hutan lebat, dengan cepat membentuk manusia pohon raksasa. Ia mendekati Wang Lin dan tangan kanannya menghantamnya. Suara mendengung bergema dan pukulan pohon raksasa itu muncul di mata Wang Lin. Bumi membentuk pusaran di bawah Wang Lin dan badai pasir mengelilinginya. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya berputar mencoba merobek tubuh Wang Lin. Di dalam badai pasir, Wang Lin merasa tenang. Semua ini sesuai ekspektasinya. Saat badai pasir mengelilinginya dan pukulan dari pohon mendekat, Wang Lin menutup matanya saat dia meringkuk. Mantra kuno abadi menyelimuti tubuhnya. Di luar planet 5 elemen, Grand Empirin Xuan Luo melihat apa yang terjadi di planet ini. Dia telah memulai tes Wang Lin sejak lama, dan saat ini dia sangat puas. Matanya menampakkan cahaya yang aneh. Ini adalah mantra yang mirip dengan benda surgawi abadi. Apa yang akan dia lakukan?